Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk apa namanya kehadirannya di pagi hari ya di lab. Mohon izin, saya masih apa namanya, saya masih tugas untuk apa namanya untuk magang sampai akhir September ini, jadi belum bisa hadir ke Lab HW, mohon izin saya menjelaskan seperti biasa dulu, kemudian nanti teman-teman bisa melanjutkan praktikum. Nah, untuk beberapa hal mungkin yang saya perlu sampaikan juga terkait dengan apa namanya alat yang nanti dipakai untuk praktikum, memang saat ini, ini kenapa ini trio yang yang sedang kita memang proses untuk pengadaan yang baru. Kalau yang lama sebenarnya memang banyak, hanya memang kinerjanya sudah tidak maksimal. Nah, untuk pengadaan yang baru ini, karena memang kita harus mengikuti regulasi yang ada di institusi, nggak bisa kayak kita mau jajan gitu ya. Ya udah jajan punya duit langsung beli, nggak bisa begitu gitu ya. Jadi prosesnya cukup panjang sehingga memang saya sendiri sudah apa namanya meminta begitu ya supaya segera diadakan. Namun tadi sekali lagi ada regulasi yang memang tidak bisa dipangkas ya terkait dengan proses pengadaan alat yang memang harus dilakukan oleh institusi pemerintah nah, gitu ya. Jadi nggak kayak jajan cilok gitu ya, punya duit beli gitu. Nggak bisa begitu teman-teman. Jadi mohon bersabar. Intinya kami sudah berusaha untuk bisa fasilitasi teman-teman semuanya yang ada di sini. Bahagia banget ini tiga orang. Siapa ini Rifki? Terus yang tengah siapa? Kenapa bertiga ini yang nongol di layar saya? Ada Aku pakai laptop soalnya. gitu. Iya, yang lain off cam soalnya ya. Baik. Ya itu. Oh, Ya, yang lain pada nggak sopan nih. Apain aja, Bu? iya, 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 baik-baik. Oke, saya izin share screen ya. Nah, udah muncul ya. Jadi untuk hari ini kita lanjut untuk praktikum berikutnya, pertemuan kelima mengenai dioda, penyearah, dan filter. Karakteristiknya bagaimana? Jadi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat dioda sebelumnya atau, aduh, Bu baru dengar gitu. Atau ada yang udah megang gitu? Udah, Bu, pas pertama soalnya. Oh iya benar, udah ya. Berarti udah tahu ya kecil-kecil gitu ya. Tinggal sekarang buat apa sih si dioda gitu ya. Nah ini kita fokus ke pembuktian sebenarnya ya. Jadi nanti dari hasil praktikum hari ini teman-teman bisa tahu, oh ternyata benar ya dioda itu bisa membuat apa namanya arus menjadi yang tadinya bolak-balik menjadi searah, makanya disebut dengan penyearah. Kemudian ada istilahnya filter. Nah, filter membatasi lah intinya ya. eh jadi kita menggunakan dua dioda, nanti teman-teman akan pakai satu dioda biasa, satu lagi dioda Zener. Semoga sih nanti bisa di ini ya, bisa dikejar ya. Kalau enggak berarti nanti pekan depannya. Nah, jadi untuk hari ini teman-teman akan melakukan atau mengamati kemudian membuktikan fungsi dari dioda itu sendiri gitu ya. Jadi secara teori memang dioda itu memiliki fungsi untuk menyearahkan gelombang gitu ya. Karena kenapa harus disearahkan ya? Memang itu kebutuhan ya. Artinya kalau misalkan teman-teman mau punya inputan yang berupa arus bolak-balik, sehingga nanti dia akan terbentuk sinyal sinusoidal gitu ya. Nah, kemudian memang kebutuhannya untuk yang arus DC atau searah. Nah, bisa diakalin dengan membuat atau memasang dioda untuk bisa menjadikannya arus searah gitu ya. Kemudian nanti untuk berikutnya bagaimana sih mekanisme pengatur tegangan atau voltage regulator. Nah, voltage regulator ini adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh si dioda Zener.
ya. Jadi namanya kenapa Zener? Karena dia penemunya siapa-siapa Zener. Jadi nanti kalau Rifki menemukan sesuatu, silahkan diberi nama sendiri ya, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman akan pakai, semoga sudah tersedia, harusnya sih sudah gitu ya. Jenis dioda nanti salah satu aja yang dipakai. Kemudian dioda Zener nanti silakan bisa dipakai juga. Kalau tidak ada trafo yang biasa aja Kak Dwi pakai arus bolak-balik ya. Untuk trafo ini kan sebenarnya dia sumber arus bolak-balik juga gitu ya. Kemudian nanti ada resistor, kapasitor dan butuh beberapa apa namanya pengukur seperti multimeter dan osiloskop. Kenapa butuh? Ya tadi itu karena dia yang akan kita hasilkan sebenarnya inputannya berupa tegangan bolak-balik, kemudian kita akan coba untuk searahkan. Ya, jadi kita pakainya sinyal generator saja gitu ya supaya lebih mudah, kemudian nanti dihubungkan dengan rangkaian berikutnya. Kemudian, nah ini dia mungkin teman-teman pernah lihat, nah ini udah muncul nih, yang di bawah sini nih. Nah, ini ya, yang di bawah sini teman-teman pernah pegang ya waktu pertemuan pertama. Oh, ini namanya dioda ya, gitu ya. Bentukan aslinya begini nih dioda. Nah, kalau kita buat dalam rangkaian elektronik, dioda itu nggak dibuat digambar seperti ini, tapi dibuat simbol seperti yang di atasnya. Jadi ada tanda panah, kemudian nanti ada garis lurus vertikal. Nah, ini beda nih. Apa sih anoda, apa sih katoda? Ada yang tahu nggak anoda itu positif apa negatif? Yang mana yang positif, mana yang negatif? Ayo, siapa yang tahu? Siap. Katoda itu positif, negatif. Negatif, Bu. Oke, betul. Katoda negatif ya. Iya, Nah, betul. betul. Jadi, nanti teman-teman jangan sampai salah pasang. Karena ketika teman-teman menggunakan dioda, dia kan sebenarnya salah satu komponen aktif ya. Artinya dia harus dicatu atau diberikan tegangan terlebih dahulu, baru dia bisa berfungsi. Nah, di bagian atas ini teman-teman bisa lihat. Ini N, ini adalah katoda. Katoda harus terhubung, katoda kan negatif ya, N itu negatif, dia terhubungnya dengan yang negatif juga, gitu ya. Kemudian yang sisi positif atau anoda itu dihubungkan dengan kutub positif juga. Ketika ini terjadi, maka ini yang disebut dengan bias maju atau yang disebut dengan forward bias. Nah, kalau forward bias, biasanya nanti akan ada arus yang mengalir. Tapi kalau sebaliknya, yaitu reverse bias atau panjar balik bahasa Indonesianya, kalau panjar balik, dibalik nih katodanya, gitu ya, dihubungkan ke kutub positif. Anodanya dihubungkan ke kutub negatif. Jadi dibalik. Nah, ketika ini terjadi, maka nanti biasanya yang terjadi dia tidak mengalirkan arus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, dulu saya sempat juga bikin bikin sendiri gitu ya, bersama apa namanya dosen pembimbing ya intinya gimana sih bikin yang namanya dioda. Nah, intinya adalah kita harus menyiapkan bahan semikonduktor. Biasanya semikonduktor itu ada dua jenis yang sering digunakan, silikon satu, lalu germanium, germanium Si dan Gi ya, Gi apa Ge tuh kalau di tabel periodik. Nah, semikonduktor ini biasanya ada dua jenis, ada tipe N dan tipe P. Ketika tipe N dan tipe P ini digabungkan, didekatkan atau disambung gitu ya, kita istilahnya bikin sambungan dengan apa namanya dengan bahan kimia tertentu biasanya sambungannya dibuat di atas substratnya substrat silikon gitu ya. Nah, itu akan terbentuk yang namanya sambungan PN di tengah-tengah ini atau yang disebut dengan PN junction gitu. Gitu ya. Jadi si PN junction ini jadi si semikonduktor ini bisa bersifat karena namanya semi ya, dia bisa bersifat
isolator dia bisa bersifat konduktor tergantung dari suhu, kemudian catu daya yang diberikan gitu kan ya, panjar maju atau forward bias yang diberikan kepada si dioda ini. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi ya. Nah, ini dioda biasa untuk penyearah arus. Ya, nah yang bawah nih namanya apa ini? Dioda? Dioda apa? Yoda Zener. Betul. Beda nggak bentuknya? Lambangnya beda, bentuknya juga beda ya. Bentuk Iya. aslinya seperti ini nih, ada kuning-kuningnya selintas. Bentukan lambangnya di ujungnya yang apa? Yang kalau yang biasa cuma lurus, kalau Zener ada bengkokannya di ujung-ujungnya. Nah, bedanya dioda Zener dengan dioda biasa. Nah, dioda Zener ini dia bisa membuat sedemikian rupa sehingga arus yang mengalir itu dibatasi. Misalkan kita tahu tegangan Zenernya 2 volt. Kemudian nanti arus yang masuk misalkan sekian volt. Nah, kalau dikasih dioda Zener, maka dia akan membatasi sekian volt tersebut sehingga tidak ada arus yang mengalir. Sehingga nanti kita bisa membuat sedemikian rupa sehingga tegangan yang dihasilkan bisa sesuai yang diharapkan. Makanya disebut dengan regulator tegangan gitu ya, atau voltage regulator kita menyebutnya. Nah, ini ketika nanti kalau misalkan teman-teman diminta untuk membuat satu grafik. Kalau misalkan komponen resistor kemarin kan arus terhadap tegangan itu dia lurus ya nggak sih? Set lurus ya nggak? Teman-teman memperhatikan nggak? Kalau bikin kurva arus terhadap tegangan pakai komponen resistor, dia lurus langsung aja dia set gitu ya. Nah, kalau pakai dioda, bentuknya seperti ini, arus terhadap tegangan. Bu, ini kenapa apa namanya eh, kayak nol nih gitu ya, ya nggak sih? Nah, jadi untuk karakteristik dari si dioda dia biasanya membutuhkan tegangan tertentu. Misalkan di sini silikon. Jadi kalau misalkan si diodanya berbahan silikon, dia membutuhkan minimal 0,7 volt. Jadi kalau misalkan di catunya kurang dari 0,7 volt, dia masih tetap nol, arusnya masih tetap nol gitu. Tidak ada arus yang dihasilkan gitu ya. Jadi disinilah dia mungkin kita sebutnya dioda masih bersifat isolator gitu ya. Jadi tidak bisa menghantarkan arus. Nah, sampai dengan di kisaran 0,7 volt mungkin ya. Ini misalkan apa namanya besarannya agak gede skalanya ya. Di sekitaran sini dia mulai nih naik set. Nah, berarti di 0,7 volt inilah tegangan yang disebut dengan tegangan jatuh. Dia baru naik set, naik tinggi. Nah, jadi perubahan tegangan sedikit saja yang diberikan kepada dioda itu akan menghasilkan arus yang sangat besar. Kalian lihat, set. Sampai dengan nanti akan ketemu satu arus namanya arus saturasi atau jenuh. Saturasi itu berarti dia sudah tidak bisa menghasilkan kembali arus. Ya udah di situ aja arusnya konstan gitu ya. Jadi ini kan misalkan naik nih. Nah, kalau sudah mencapai arus saturasi, ya udah besarannya segitu aja, nggak akan berubah lagi gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih karakteristik dari dioda. Nah, tegangan jatuhnya itu ya ini tegangan keni namanya. Keni itu kayak lutut ya. Keni itu dibacanya lutut gitu. Karena apa? Karena ini bentuknya kayak lutut sebenarnya. Udah. Lekannya tuh Ya, lanjut, mohon maaf. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Jadi, itu mungkin kurang lebih yang teman-teman harus pahami dari karakteristik dioda, ya. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Nah, kita mau melakukan praktikum.
praktikum. Nah, ini jadi teman-teman ini sedikit mengenai rangkaian yang apa namanya? Rangkaian yang nanti akan kita buat ketika praktikum. Nah, di sini aduh ini pakai P ya, pakai F harusnya nggak saya edit. Nah, di sini intinya ada dua jenis, ada yang satu dioda yang dibias positif, ada yang dibias negatif. Inputannya sama, gitu ya. Inputannya sama ya. Ini bentuknya begini ya. Jadi kita nggak usah pakai trafo ya, karena kalau trafo ada sih ada, cuma nanti agak ribet di apa namanya sambungan ketika nanti mau dihubungkan ke ini ya, ke komponen yang lainnya. Bisa pakai sinyal generator aja nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi dia arus bolak-balik, kemudian di sini akan dilewatkan, akan menuju ke dioda. Di dioda inilah yang kemudian yang tadinya ada yang negatif, kemudian hilanglah yang bagian negatifnya, tinggal positifnya saja. Itu makanya dia disebut dengan penyearah gelombang. Nah, kalau yang satu lagi, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, bedanya apa Bu di sini sama di sini. Nah, ini positif negatifnya aja dibalik gitu ya. Positif negatifnya dibalik. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman bisa lihat yang tadinya di sini harusnya begini, ya kan? Ini harusnya kan di bagian bawahnya ada ya. Nah, tapi yang bagian bawahnya hilang. Tinggallah cuma yang bagian positifnya aja. Makanya bentuknya sinyalnya menjadi begini, dipotong, terpotong. Karena kita membuat dia searah, gitu ya. Nah, cukup untuk satu dioda saja. Makanya kita sebutnya dengan setengah penuh. Kalau penyearah gelombang penuh, teman-teman akan menghasilkan gelombang output yang di sini di tengah-tengah muncul nih. Nah, undakan ke atas, gunung ke atas. Nah, berarti itu adalah salah satu indikasi bahwa rangkaian yang digunakan adalah penyearah gelombang penuh. Kalau setengah penuh cukup satu, kalau penuh biasanya lebih dari satu. Ya, nanti teman-teman bisa cek juga. Tapi untuk praktikum sekarang, teman-teman cukup untuk yang setengah gelombang saja, inputannya seperti apa. Setelah teman-teman tahu dan paham, untuk gelombang penuh tinggal menyesuaikan rangkaian yang ada. Ya, nambah diodanya. Itu aja. Nah, gitu ya. Kemudian di sini nanti untuk hambatannya silakan teman-teman pakai yang besarannya 1 kilo ohm saja. Nah, di sini untuk yang pertama yang teman-teman harus ukur, ini kapasitor teman-teman nggak usah pakai dulu. Yang pertama, langsung aja di ujung-ujung resistor, ini ada dioda. Lalu nanti perhatikan input dan outputnya. Digambarkan di sini inputnya bagaimana, lalu outputnya osiloskop dipasang di ujung-ujung sini seperti apa outputnya. Sekali lagi, seharusnya ketika rangkaian ini dibuat, maka yang muncul di output adalah si positif. If. Halo, 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 Ada halo. Bu, ada Bu. Tadi saya ngomong sampai mana tadi? Keputus tiba-tiba ya? Positif, positif Bu. Positif. Oh iya, oke. Ya, ini ya, berarti sampai sini ya. Nah, jadi intinya teman-teman silakan ukur satu osiloskop, satu multimeter, gitu ya. Nah, ini nanti silakan nanti teman-teman boleh sharing data juga ya. Nggak ada masalah, yang penting nanti gambar rangkaiannya sudah oke, semuanya bisa, gitu. Kemudian yang kedua,
Sebentar. Jadi yang pertama ini kapasitornya teman-teman tidak perlu pakai dulu. Lalu yang kedua silakan teman-teman gunakan 3 jenis kapasitor. Kalau tidak ada silakan cari kapasitor yang mendekati saja. Gitu ya. Di sini yang diukur adalah tampilan output osiloskop di ujung-ujung kapasitor. Lalu nanti dicatat untuk 1 mikro bagaimana gambarnya, kemudian yang 100 bagaimana gambarnya, lalu yang 1000 bagaimana gambarnya. Ngaruh nggak Bu? Ngaruh. Jadi kalau saya dulu pernah pakai kapasitor, fungsi kapasitor ini salah satunya adalah untuk membuat teriakan yang ada di sinyal itu lebih smooth gitu ya. Lebih smooth, lebih mulus. Jadi nanti kalian bisa cek lalu kemudian bisa disimpulkan seperti apa ya. Semakin besar kapasitor, kira-kira semakin apa ya gitu ya. Jadi itulah fungsinya kenapa teman-teman menggunakan kapasitor yang besarnya berbeda supaya tahu trennya seperti apa. Nah, sampai sini oke, bisa dipahami ya. Nah, udah setelah itu selesai, cuman tinggal satu lagi di bagian pembuatan regulator tegangan. Jadi di sini untuk voltage regulator, teman-teman menggunakan 4 dioda. Ya, diodanya kayak dioda bridge ya, bentuk jembatan. Kemudian di sini ada kapasitor, ada resistor, kemudian ada apa? Ada apa ini? Kapasitor. Ada yang penting untuk regulator tegangan adalah dioda Zener-nya. Itu. Jadi tanpa ada dioda Zener, nah untuk pengatur tegangan ini tidak akan bisa kita lakukan. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan ini, Bu, kalau misalkan ini nggak selesai gimana? Dipilih aja 5 minimal atau dipilih aja besaran yang kira-kira mewakili, misalkan yang paling kecil, tengah, besar, gitu aja nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu bedanya, gitu ya. Kemudian nanti berapa sih nilai tegangan keluarannya atau VL-nya? Ini ya, tegangan keluaran ya, yang dimaksud ya. Nah, RL-nya ini RL-nya. Tadi, seperti yang saya bilang, kalau misalkan memang tidak bisa digunakan semuanya, aduh Bu, ini kayaknya lama. Silakan pilih 3 aja. Yang paling bawah, tengah, sama paling atas, gitu ya. Oke ya, gimana? Aman nggak? Aman ya? Nah, nanti dari sini silakan disimpulkan dan dibahas. Kira-kira pengaruh resistor atau RL di sini apa sih? Gitu ya. Kemudian untuk tegangan atau tegangan Zener, nah ini berapa besarnya yang bisa difilter atau bisa diatur berapa volt gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman silakan bisa juga dibuat tambahan. Aduh, mohon maaf. Nah, gitu. Udah deh. Jadi itu yang teman-teman bisa kerjakan hari ini, gitu ya. Silakan boleh. Nanti saya share juga di sama Kak Dwi untuk materinya. Nanti silakan bisa dibaca lagi sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, bisa dikerjakan di lab juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Aman ya? Insya Ada Allah. kendala sampai sejauh ini untuk praktikum, silakan boleh disampaikan ke saya ya, teman-teman. Untuk apa namanya? Untuk kelas kuliahnya mohon izin nanti menyusul ya. Kebetulan memang jam-jam rawan yang saya agak susah. Jadi saya biasanya pagi banget atau ke malam, cuman untuk pekan ini memang belum memungkinkan. Itu nanti saya akan update insya Allah di LMS gitu ya. Oke, sampai sini berarti sudah aman. Kita bisa lanjut ke materi ke sesi berikutnya. Teman-teman bisa coba, nanti bisa dibantu oleh Kak Dwi. Kemudian teman-teman nanti bisa apa namanya eh, tulis laporan atau hasil dari yang sudah didapatkan lalu dibahas, dicocokkan dengan teori yang ada, nanti dibuat kesimpulannya seperti biasa, gitu ya. Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berpraktikum, semoga bermanfaat ilmunya hari ini.
kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.